cerita soal KKN, dulu KKN saya. Oh, tahun berapa? Tahun 2018. Pada saat itu, dia kan orang luar Jawa, nggak bisa ngomong Jawa. Nah, tiba-tiba itu dia pas kerasukan ngomong Jawa. Jadi kayak misalnya begini orang Kalimantan ya, nggak tahu bahasa Jawa. Dan dia ngomong bahasa Jawa yang bahasa Ngoko. Jadi Kenapa yang tuh? Ngoko itu bahasa kasar gitu loh. Bahasa kasar kalau sama anak-anak muda gini. Ngomong sama dia itu apa namanya, duduk kepalanya gini-gini. Intinya dia pengen bawa si Vita itu. Jadi kayak tertarik sama si Vita itu loh. Nah, nanti ada alasannya di belakang kenapa dia tertarik sama itu. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor, yang mana aku ngajak teman nih buat bercerita pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan jauh-jauh di sana. Sejauh mata memandang, dari Kudus ada Mas Wahyu. Ya, Halo Mas Wahyu. halo. Halo. Halo, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Wah, Wahyu ini aku kenalnya tuh dari Twitter. Dan Ya. baru-baru aja ya kita temenan di Twitter sebenarnya. Karena aku juga mulai nulis di Thread. Terus muncul-muncul tuh penulis-penulis lain di Twitter. Penulis-penulis horor tentunya. Salah satunya adalah Mas Wahyu. Mas Wahyu ini sering nulis cerita di Twitter, itu pengalaman pribadi kah? Atau ada narasumber gitu? Awalnya pribadi, Mm-mm. lama-lama kan cerita pribadi habis tuh. Iya bener juga sih. Nah, terus mulai dari temen atau pembaca yang ngirim DM yang pengen diceritakan gitu. Itu cerita yang mau dibagikan cerita apa Mas Wahyu? Cerita soal KKN, dulu KKN saya. Oh, tahun berapa? Tahun 2018, pertengahan lah. KKN-nya di pulau mana? Ya masih di Pulau Jawa. Oh, pokoknya terjadi di Pulau Jawa ya, teman-teman. Mungkin langsung saja ya, cukup tadi bincang-bincangnya. Nanti kita lanjutkan di akhir. Mungkin kalau ada pertanyaan aku akan tanyakan di akhir. Ada, antara ada. Omnis Satanica Potestas Omnis Disclaimer dulu dari awal, kenapa nggak menyebutkan tempat, karena memang orang-orang di desa sana sekarang memang lagi berkembang-berkembangnya masyarakatnya, kemudian orangnya juga masih ada semuanya, dan beberapa tempat yang menjadi nanti yang aku ceritain itu dijadikan masyarakat sana sebuah menjadi kayak tempat wisata atau tempat mencari nafkahnya mereka. Jadi kenapa nggak disebutkan, nanti khawatirnya akan berdampak kepada mereka. Gitu. Jadi untuk menghindari hal yang nggak diinginkan aja. Itu masih di Pulau Jawa lah intinya, dan nggak jauh dari gunung. Intinya nggak jauh dari gunung. Jawa kan gunungnya Wih, banyak, banyak ya. mau nebak nggak bisa. Serah kalian deh berteori. Iya. Ini gitu. Jadi, tapi kalau saya berangkatnya pasti kalau pembaca-pembaca di akun saya yang udah lama pasti tahu lah saya dari mana asalnya. Saya juga kampusnya di situ. Jadi dulu KKN memang saya nggak yang biasanya kan KKN satu kampus, satu kelompok. Satu kelompok itu satu kampus dan beda jurusan. Tapi pada saat itu saya ikut program yang semua satu kelompoknya itu terdiri dari kampus lain, bahkan beda luar pulau semua. Enggak semua sih, hampir 50% dari anggota kelompok itu dari luar pulau. Jadi kita pertama ketemu ya pada saat KKN, buat program ya pada saat KKN. Jadi emang enggak yang direncanakan berapa minggu sebelumnya, enggak. Jadi memang kita dituntut untuk cepat mikir pada saat itu. Nah, berangkat dari kampus, kita dari kampus itu ya ada timnya, satu rombongan sampai di lokasi itu kelompoknya beda-beda semua. Nah, singkat cerita kita udah dibagi tuh nama-namanya ada. Sampai di pertemuan pertama itu kan nggak langsung diterjunkan di lokasi KKN-nya ya, tapi kita ada pembekalan. Kalau KKN ada pembekalan kan. Nah, pembekalan dulu di salah satu kampus yang memang ditunjuk sebagai tuan rumah KKN.
Kita ketemu sama semua teman-teman di situ, teman-teman yang di kelompok. First time ketemu di situ. Nah, pada saat udah ketemu semua, kita udah kumpul tuh, janjian di salah satu depan kamar penginapannya salah satu teman. Sampai berapa menit ada satu teman yang belum datang. Nah itu dia itu bukan orang Jawa, bukan berasal dari Pulau Jawa. Tiba-tiba itu dia datang, kayak gimana ya, orangnya itu misterius gitu loh. Jadi misteriusnya bukan misterius yang apa ya, misteriusnya lebih ke yang menakutkan gitu. Perempuan, perawakannya kecil, orangnya pendiam banget dan nggak banyak bicara. Kalau pas pertemuan pertama ditanya, mau apa nih, misalkan usulnya apa nih, pasti jawabannya ngikut aja. Dan jawabnya itu paling cuma 2 kata, 3 kata. Dan itu apa namanya, bagiku sendiri ya, dan mungkin juga beberapa teman, dia yang sampai selama KKN menjadi pribadi yang misterius. Nah itu ya, jadi satu orang itu pada saat pembekalan selesai, kita berangkat lah, diantar sama panitia sana. Jadi pakai angkutan yang warna oranye, tahu nggak? Yang warna oranye, mobil itu loh, mobil angkutan kota, tahu nggak? Oh, daerah sini ada kan? Yang warnanya biru atau hijau. Oh, nah, yang gitu. pintunya samping terus Ya, duduknya nyamping iya, gitu ya, gitu, diantar. angkot, iya. Angkutan kan bener, diantar pakai itu. Lokasi yang jadi kampus yang jadi tuan rumah itu beda kota sama yang lokasi KKN. Kurang lebih 1 jam perjalanan lah. Kampusnya masih di daerah kota. Pas sudah masuk di kotanya lokasi KKN itu, kotanya emang salah satu kota yang sepi ya kalau di provinsi itu. Pada saat itu desanya itu letaknya di pertengahan pegunungan gitu. Jadi pegunungan kayak berjajar di sekelilingnya gitu lah. Nah di tengahnya ada beberapa desa, salah satunya desa itu. Di sana itu apa ya, mau dikatain masuknya jauh ya jauh, sinyal Telkomsel nggak ada, bahkan adanya cuma apa gitu. Dan berapa banyak orang yang di sana masih jalan kaki. Jadi masih masyarakatnya itu masih yang memang benar-benar orang desa gitu. Pertama di sana nggak ada, sampai desa, kemudian kita ditujukan ke poskonya. Nah poskonya itu rumahnya salah satu ketua RT di situ. Masuk di situ, satu kelompok itu 9 orang, 3 laki-laki, 6 perempuan. Nah itu namanya tak tulis, lupa takutnya. Saya Wahyu, kemudian ada Bagas, Yudi. Jadi 3 ini yang laki-laki semuanya. Nanti apa-apa nanti kita kemanapun every time bertiga, karena jumlah laki-lakinya cuma 3 di antara 6 perempuan. 6 perempuannya itu Yanti, Icas, Ayu, Uti, Vita sama Dila. Nah yang misterius itu namanya Vita. Perawakannya kecil, wajahnya itu kayak wajah apa ya, orang-orang misterius, jarang banget senyum. Bahkan aku bisa lihat dia senyum selama KKN itu bisa dihitung jari. Sumpah itu orangnya misterius banget. Dan ternyata setelah berapa hari ketemu, baru tahu kalau dia memang di antara kami bersembilan yang paling tua gitu. Mungkin pemikirannya beda atau gimana mikirnya pada saat itu gitu. Nah tadi pas sampai posko, yang laki-laki tuh pada mikir, rumahnya kan rumah-rumah Jawa, rumah-rumah yang joglo itu. Joglo kan biasanya rumahnya ada 2, dalam satu rumah dibagi menjadi dua, ada rumah depan sama rumah belakang. Ada gambaran ya? Iya. Jadi rumah depan itu yang rumah-rumah modern yang masih tembok rumah sekarang. Yang belakang, tengah ke belakang itu rumah dari kayu. Waktu penyambutan kita pertama kali, kita kan di depan. Ya kita nggak ngerasa apa-apa pada saat itu, terutama saya sendiri. Pas dikasih tahu nanti perempuan tidur di depan, rumah depan, laki-laki silakan di belakang, sama rumah bapak RT-nya itu. Pas ke belakang itu hawanya itu beda loh. Rumah depan sama belakang beda. Aku rasanya sendiri kayak gitu. Jadi kayak rumah belakang itu singup, tahu singup nggak?
Nggak tahu apa tuh. Singup itu kayak apa ya? Ya hawanya kayak misalkan masuk ke rumah yang udah lama nggak kepakai gitu loh. Kayak rasanya tuh kayak usang Nah, gitu. ya usang. Nah. Singup bahasa Jawanya. Mm-mm. Dan penerangannya pun penerangan yang nggak begitu terang. Jadi di rumah belakang itu ada 2 kamar yang tak buat nanti tidur laki-laki, kamarnya bapak, ada 1 gudang, sama kamar mandi 2, ada sama sumur. Besar ya? Sumur sama dapur. Besar itu. Di rumah belakang memang lebih besar daripada rumah depan. Kalau rumah depan cuma ruang tamu dan kamar perempuan. Nah, pas pertama itu di malam keberapa ya? Pokoknya di minggu-minggu pertama lah. Aku lupa karena itu emang udah kejadiannya di tahun 2018, jadi masih lupa-lupa ingat setiap kejadian detailnya. Kamar mandinya itu ada 2 di belakang, yang satu buat mandi, yang satu buat buang air. Dari awal bapak ngomong nanti kalau mau kamar mandi jangan pakai sumur. Jadi sumurnya itu waktu kita ke sana tutupan rapat. Alasannya bau gitu katanya. Nah, pas pertama kali ke situ, yaitu lupa ke malam keberapa. Malam-malam itu aku bangun pengen ke buang air. Ya enggak? Buang air di dalam, itu tengah malam lah. Nggak lihat jam pada saat itu. Di situ udah selesai kan, udah selesai, tiba-tiba dari dalam kamar mandi ya, biasanya kan orang kalau jalan walaupun di dalam kamar, di luar kan langkahnya kedengaran, ya enggak? Nah, itu kayak langkahnya kayak orang-orang yang jalan keseret gitu, tapi nggak pakai alas kaki di atas lantai. Siapa aku kira gitu dari dalam. Kalau misalkan teman-teman atau bapak kok langkahnya kayak langkah orang sakit gitu loh. Jadi kalau orang yang keseret itu biasanya identiknya sama orang sakit, kakinya sakit atau nggak sehat lah intinya lah. Aku nanya siapa, tapi pakai bahasa Jawa ya pada saat itu. Siapa gitu, nggak ada yang jawab. Aku panggilin satu-satu temanku dari dalam, nggak ada yang jawab juga kan. Ini siapa mikirku, lama-lama langkahnya itu dekat. Aku mikirnya temanku iseng, pertama kali mikirnya iseng, ada yang iseng nih malam-malam. Karena memang pada saat itu hampir semua kita bersembilan itu takut kalau di rumah belakang itu memang ya itu tadi usang atau singup rasanya. Jadi semua perempuan itu takut kalau kamar mandi. Nah, mikirnya ya ada apa ini? Ada yang iseng, mungkin karena mikirnya iseng kan karena tahu kalau kita semua pada banyak nggak berani kalau ke belakang. Pas kita pas aku nanya siapa, nggak ada. Lama-lama deket pikir kan siapa kan gitu. Nah, di dalam bingung ini mau gimana, mau di dalam terus nggak mungkin, mau keluar kalau misalkan itu nggak teman-teman gimana, atau nggak bapak gimana gitu. Udah pada saat itu emang mikir beraniin buat buka pintu pada saat itu. Ternyata di luar nggak ada siapa-siapa, Mbak. Jadi memang benar-benar nggak ada siapa. Emang mastiin benar-benar nggak ada siapa. Aku lari ke dalam kamar sampai nyenggol si temanku yang namanya si Yudi tadi. Apaan sih gitu. Jadi dia orang Betawi. Jadi bahasanya pakai logat-logat begini. Apa sih lo gitu? Tadi ada setan lah gitu. Jadi ceplas-ceplos dari ada setan gitu. Dia nggak percaya awalnya. Udah malam pertama itu kayak gitu. Terus selanjutnya nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya nanti di akhir KKN itu teman-teman baru ada yang cerita masing-masing, versinya mereka masing-masing. Tapi ini baru cerita aku sendiri ya, yang versinya sendiri. Udah itu kejanggalan yang pertama. Selanjutnya di minggu ke berapa gitu. Jadi di awal-awal KKN kita itu dapat pantangan dari bapak dan dari orang-orang desa. Kalau sore-sore jangan main ke area sungai. Di sana itu salah satu unggulannya desa sana yang buat program itu ada sungai yang biasa buat arung jeram, buat rafting. Itu kan arusnya gede. Terus batunya banyak, kerikilnya banyak, dan di situ ada pembangunan proyek
jembatan proyeknya provinsi kalau nggak salah, itu jembatannya gede banget gitu. Jangan ke sana, kenapa katanya Bapak? Udah jangan aja ke sana gitu. Nurut aja lah intinya gitu, nggak disebutin alasannya apa pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu si temanku yang siapa namanya, si Vita tadi, yang orang yang misterius, sama si Dila ada program. Tiba-tiba ada program sore-sore mau ke sana. Tadi kan pantangan ke sananya jangan main ke sana kalau menjelang malam. Tapi setelah dipikir-pikir kalau menjelang malam ke sana itu memang aksesnya apa ya? Aksesnya itu yang lewat jalan proyek, tau nggak? Jalan proyek gitu loh. Biasanya kan jalannya jelek, banyak material, kemudian ngelewatin sawah-sawah. Jadi emang nggak ada penerangan sama sekali. Mikirnya, oh paling jalannya gelap kan gitu. Nah dia ada program ke situ jam asar kurang lebih. Habis asar kurang lebih itu pamit mau kemana kan. Teman-teman yang laki-laki kebetulan pada di rumah, naik kemana-mana. Mau ada program ke sungai, ke daerah sana sama anak-anak. Jadi kayak programnya itu kelompok bermain gitu loh. Tapi sambil belajar di sana. Jalan ke sana sampai malam. Tiba-tiba mereka pulang, itu si Vitanya dalam keadaan nangis. Dia nangis di situ. Nangis. Malamnya kita rapat. Biasanya kan kalau setiap malam kita ada evaluasi atau rapat ringan kecil-kecil gitu ya. Dia itu cuma duduk di atas kursi sambil gini terus, sambil mijit-mijit tangannya, sambil wajahnya itu gelisah banget. Dia normal aja menakutkan, apalagi kayak gitu. Nah, sampai terus si temennya yang si Dila tadi yang program sama dia bilang kalau si Vita ini ngeluh kalau sakit gitu. Dia sakit kenapa gitu? Ini tanganku sakit sebelah aja gitu. Sebelah aja, dipijit-pijit nggak kenapa-napa. Masih aja sama teman-teman perempuan dibawa ke kamar kan, masih pijit-pijit kayak gitu. Lah kok malamnya dia kayak itulah apa namanya, kerasukan, tapi masih setengah sadar. Nah teman-teman yang pada saat itu semua udah tidur. Pas kejadiannya kerasukan itu malam-malam, tengah malam pada saat udah pada tidur semua, baru dia kayak gitu. Nah si Dila yang nyadari kayak gitu bangunin anak-anak lah pada saat itu, termasuk yang laki-laki. Yang laki di belakang kan dibangunin semua, kita bertiga ke belakang. Pada saat itu bapak juga nggak di rumah. Ini apa namanya, gimana caranya kalau kayak gitu, kita bersembilan nggak ada yang memang punya apa namanya keahlian untuk hal-hal yang kayak begitu gitu loh. Nah pada saat itu kebetulan ya, berapa menit setelah itu bapak datang. Itu kan emang udah mau tengah malam lah. Jadi bapak emang namanya ketua RT, jadi sering ke luar keliling atau apa. Pulang lihat anak-anak pada ngumpul di kamar depan. Kenapa gitu? Si Vita kayak gitu. Nah bapak pada saat itu tuh nggak langsung ke kamar, tapi ke kamarnya dulu ke belakang, entah ngambil apa gitu. Terus ke kamar depan dibacain apa nggak tahu pada saat itu. Laki-laki emang kita apa namanya, sebisa mungkin kita nggak nyentuh dia gitu loh. Jadi biar yang perempuan aja gitu. Kita dulu kayak gitu. Jadi sama bapak entah diapain sadar dia itu. Nah setelah itu awal mulanya dia pertama kali si Vita dapat gangguan. Nah selama KKN itu yang jadi counternya apa? Senternya yang banyak gangguan itu gara-gara dia. Si yang apa dari awal udah menakutkan, ditambah ada kejadian itu. Besoknya si Dila yang kemarin program sama dia itu cerita. Itu kemarin si Vita waktu mau pulang, itu kan emang udah jam 5 ya, 5.05 mau maghrib lah. Mau pulang, tiba-tiba itu dia itu kan areanya kayak di pinggir sungai, itu kayak ada gazebo gitu. Gazebo jajar ada 5 kalau nggak salah, ada 5. Nah mereka sama anak-anak ngumpul di salah satu gazebo itu. Nah di samping gazebo itu ada semak-semak, kayak rawa-rawa di pinggir sungai gitu loh. Yang sini semak-semak, yang sebelah sini juga semak-semak, tapi ada banyak pohon kelapanya. Nah si Vita ini
tiba-tiba eh, dengan sendirinya dia jalan ke salah satu semak-semak itu gitu loh. Nah, si Dila sama anak-anak kan bingung ya. Itu kenapa? Lah si Dila mikirnya ini pasti ada apa-apa. Kalau anak-anak mikirnya apa ya namanya, anak-anak kan mikirnya cuma seneng-seneng aja, mikirnya Mbak ngapain ke sana gitu loh. Kamu di itu setan apa gimana, malah bercandanya kayak gitu loh. Nah, sampai akhirnya si Vita itu ngelempar, katanya si Dila itu dilempar pakai batu sampai dia akhirnya sadar. Baru nggak kalau dia waktu jalan ke situ juga nggak sadar, dalam keadaan sadar gitu. Nah, pas sudah sadar ditanya kenapa, katanya di situ ada anak-anak main sama dijagain orang tuanya gitu. Sementara di situ itu cuma semak-semak gitu loh, nggak mungkin ada orang. Dan Dila juga nggak ngelihat siapa-siapa di situ, dan anak-anak pun juga nggak ada lihat siapa-siapa di situ. Nah, karena itu pada saat itu memicu kejadian malam yang pertama itu. Di malam selanjutnya, tapi nggak yang langsung setiap hari ya, itu minggu kedua, minggu ketiga dia sering kayak gitu. Apa namanya, waktu seringnya itu waktu tidur kerasukan tiba-tiba kayak gitu. Bapak yang coba nyembuhin bisa tapi kumat lagi. Itu kejadian berulang kali. Sampai si ibunya itu si bapaknya kok nggak sembuh-sembuh, mikirnya gitu. Si bapak nyaranin coba ke dusun sebelah. Jadi satu desa kan ada berapa dusun kan. Dusun sebelah cari ibu, namanya sebut aja namanya siapa ya, Bu Siti gitu ya. Cara namanya Bu Siti. Dia itu kayak ustazah di dusun situ gitu. Nah, sama ibu itu datang. Itu udah kejadian ke sekian kalinya lah, saking berkali-kalinya jadi lupa ingetnya itu udah kejadian keberapa. Pada saat itu dia kan orang luar Jawa, nggak bisa ngomong Jawa. Nah, tiba-tiba itu dia pas kerasukan ngomong Jawa. Jadi kayak misalnya begini orang Kalimantan ya, nggak tahu bahasa Jawa, dan dia ngomong bahasa Jawa yang bahasa Ngoko. Jadi yang Ngoko itu bahasa kasar gitu loh, bahasa kasar kalau sama anak-anak muda gini ngomong sama dia itu apa namanya, duduk kepalanya gini-gini. Intinya dia pengen bawa si Vita itu, jadi kayak tertarik sama si Vita itu loh. Nah, nanti ada alasannya di belakang kenapa dia tertarik sama itu. Aku pengen bawa ini. Nah, pada saat itu kan si ibu ini bantu sama bapak ya, sama bapak bantu kayak apa ya, bahasanya itu kayak kalau dagang itu tawar menawar gitu loh ya, walaupun memang apa namanya, kalau secara agama kan nggak boleh ya kayak gitu ya. Pada saat itu kita mikirnya yang teman-teman mahasiswa, gimana caranya ini selamat lah, apalagi orang jauh gitu. Jadi emang seakan-akan si Vita itu udah fasih bahasa Jawa gitu loh, sementara dia orang luar dan memang nggak ada silsilahnya orang Jawa. Nah, teman-teman kaget tuh, itu siapa yang ngomong gitu tiba-tiba. Nah, sampai akhirnya setelah tawar-menawar, yang ngerasuki si Vita itu minta ayam warnanya hitam dan taruh di semak-semak yang di deket pinggir sungai itu, taruhlah di sana gitu. Nah, pada saat itu juga si bapak ini ngajak kita yang laki-laki. Nah, kita yang laki-laki bertiga, ada satu yang paling penakut, itu namanya Bagas. Dia paling penakut, tapi dia itu ketua kelompok kita, ketua tim, tapi paling penakut. Carinya di mana ayam hitam kan gitu. Kalau ayam hitam apa namanya kan biasanya ayam apa namanya, ayam cemani. Nah ya, ayam cemani biasanya kan sering kan buat apa namanya, buat ritual. Tapi kan pada saat itu udah malam, mau cari di mana begitu loh. Nah, bapak itu kan kalau di rumah kan ada dia punya ternak ayam, ambil yang warna hitam, tapi bukan ayam cemani ya, yang bulunya pokoknya dominan hitam lah. Bawa, dia kan sering pakai jaket tentara yang gede, masukin kantong di situ. Ayo yang laki-laki ikut gitu, pakai motor, 2 motor, kita sama bapak laki-lakinya bertiga.
Si Bagas sudah ketakutan dong tapi ketakutannya emang yang dia kelihatan banget gitu loh. Ya sebenarnya aku sama temanku yang satu si Yudi juga takut gitu loh. Kalau ditanya takut apa enggak takut, tapi si satunya itu emang udah gelagapan takut banget gimana. Wah, keluar desa kita udah ngelewatin yang banyak itu, banyak apa sawah-sawah, kemudian jalan-jalan yang jalan-jalan proyek itu, sampailah kita di gazebo area itu. Di situ udah ada orang satu yang sudah nunggu di situ, orang tua. Aku lihatnya ya, dia itu yang kakek-kakek tapi jenggotnya panjang. Pak siapa? Kita nanya ke bapak kan, katanya itu juru kunci di daerah situ. Udah. Jadi kayak apa ya, kita mikirnya pada saat itu kok si juru kunci itu udah tahu. Tiba-tiba pada saat bapak kesana ngomong ini gimana gitu pakai bahasa Jawa, si juru kuncinya itu ngasih apa namanya, ngasih arah, ngasih titik, taruhlah di sana, diikat gitu. Nah jadi di namanya semak-semak itu ada pohon kecil yang mungkin baru ditanam berapa bulan ke belakang ya, ikat di situ. Jadi supaya nggak hilang, diikat di situ. Pas itu entah dibacain apa ya orang-orang situ. Kita yang bertiga laki-laki di sana nggak tahu apa-apa, pokoknya asal di sana aja. Pada saat itu kita habis ngikat ke gazebo lagi. Entah bapak ngomong apa sama si juru kunci itu. Habis itu pulang kan, sampai rumah ditanya, tadi kamu lihat bapak kakek-kakek itu perawakannya gimana? Kita bertiga itu nyebutinnya beda-beda versi semua. Aku yang apa namanya, janggutnya panjang tapi rambutnya biasa. Terus si Yudi itu jawabnya rambutnya panjang, janggutnya panjang. Terus yang si Bagas dengan versinya dia sendiri. Dan ternyata bapak juga ngejelasin, ternyata memang dia itu juru kunci di situ. Deskripsinya rambutnya panjang, janggutnya panjang, dan emang dia udah tua gitu pada saat itu. Nah, kok bisa kita bertiga kok punya versi masing-masing gitu. Emang pada saat itu di situ posisi gelap banget, nggak ada penerangan walaupun udah ada gazebo ya. Malam-malam karena emang itu proyek yang belum jadi dan ada proyek jembatan yang gede itu, jadi kita nggak di situ belum dibuat fasilitas yang memang bagus langsung gitu loh. Nah, betul itu pulang. Si Havita pada saat pulang dia udah sadar, tapi dengan lemes banget gitu. Setelah dikasih itu beberapa hari mengurang intensitasnya. Dia yang sering kerasukan, yang tiba-tiba misalkan dijak bicara nggak nyaut, itu udah berkurang dan ada kejadian yang menurutku sebenarnya serem, tapi momennya nggak pas jadinya lucu gitu loh. Jadi tuh pada saat apa namanya, Ketua Karang Taruna di sana tuh nikah di luar desa di kecamatan sebelah. Nah, kita satu mobil berangkat semuanya. Di tempatnya itu kayak di aula gitu loh. Kita makan lah di situ kan, prasmanan semua makanannya. Tiba-tiba si Havita minta pulang. Si Vita itu minta pulang, ayo pulang. Di mobil tuh dia kayak gelisah gitu, kayak pertama-tama dia kerasukan. Di rumah tuh dia bilang kalau dia ada yang ngikutin itu anak-anak yang dulu ketemu dia di dekat gazebo itu. Nah, anak-anaknya itu waktu di nikahan tadi, acara nikahan itu ngikut di situ, minta makanan di situ, Jadi makanan apa ya pada saat itu ya? Es krim kalau nggak salah. Anak-anak itu dia nanya minta di situ, tapi sama temanku nggak diturutin gitu. Nah, karena nggak diturutin, si anak-anak itu tadi ganggu si Vita tadi. Itu mau serem atau mau ya ada lucunya juga pada saat itu. Nah, kita itu udah kejadian minggu ketiga, mau minggu keempat kan udah KKN udah selesai di 1 bulan. Kita mikirnya kalau dia belum sembuh gimana, karena udah apalagi orang jauh, nanti takutnya dia kumat lagi di rumahnya sana, masa ya dia harus pulang berangkat lagi ke Jawa cuma buat nyembuhin dia kan nggak mungkin. Wah, pada saat itu emang
akhir-akhirnya tuh dia sembuh sendiri dengan sendirinya, tapi dengan yang awalnya dia menakutkan, misterius, malah tambah tatapannya tambah kosong lagi, tambah misterius lagi, pokoknya tambah kaku lagi lah dia sampai KKN selesai. Nah, pas di ujung-ujung KKN si bapak itu cerita tentang historisnya tempat apa namanya gazebo tadi. Ternyata di tempat gazebo sama di tempat dibangunnya jembatan dulunya itu makam kawasan sana yang kemudian sama warga sana dipindahkan, yang awalnya di timur desa jadi di sebelah barat, dan itu jaraknya berkilo-kilometer, dipindahkan ke sana semuanya. Nah, jadi kayak ada yang di makam situ tuh emang nggak mau dipindah, dia di situ. Nah, makanya warga-warga sana emang nggak ada yang berani kalau malam-malam ke sana dengan alasan itu, dan kita tahunya baru di penghujung KKN itu. Jadi ya segitu aja KKN-nya itu. Tapi akhirnya Vita ada cerita lagi nggak setelah kalian bubar itu? Dia kan emang misterius ya. Tatap muka ngomong aja mau gali informasi susah, apalagi udah di rumah gitu loh. Jadi nggak ada kontakan juga lagi ya? Kontakan sebatas apa kabar gitu. Oh iya. Baik, alhamdulillah gitu. Berbulan-bulan setelah itu dapat kabar dia udah menikah. Wah, minimal udah ada yang jaga dong sekarang. Gitu. Terus kan tadi ceritanya selama 1 bulan kalian di situ, dan bisa dibilang Vita itu mendapatkan gangguan tuh di minggu pertama kan, udah mulai janggal gitu. Di minggu kedua yang dia mulai kerasukan kerasukan. Nah itu selama dia kerasukan, katamu tuh intensitasnya lumayan sering. Kalau dia kerasukan tuh kayak gimana? Apakah ngamuk-ngamuk kah? Enggak sampai ngamuk. Gimana dia kerasukannya? Sampai apa ya? Cuma ngamuknya orang yang apa ya? Orang yang pendiam yang nggak punya tenaga tapi pengen ngamuk gitu loh. Jadi berontaknya yang berontak yang biasa aja, yang ditahan itu udah bisa ditahan dengan tangan biasa gitu loh. Jadi yang nggak yang berontak yang sampai ngacak-ngacak terus apa enggak. Cuman dia teriak-teriak nggak? Teriak-teriak nggak waktu kerasukan? Teriak-teriak pada saat itu, tapi nggak yang sampai kenceng-kenceng banget gitu loh. Oh ya, sampai berminggu-minggu setelah itu si temannya yang Dila yang paling dekat sama dia itu Dila. Pada saat itu baru ngasih tahu. Aku kan pada saat itu emang ada tuh ceritanya di Twitter, tapi emang nggak semua bagian dituliskan pada saat itu. Aku wawancara ke salah satu teman, ke satu teman itu buat cari datanya gimana, buat nulis kan perlu kan. Sama si Dila dikasih tahu kalau ternyata si Vita ini dari awal berangkat dari rumah itu kayak dibawa pegangan gitu loh dari tempatnya sana. Jadi dia itu berangkat dari keluarga yang memang adat istiadatnya itu kental gitu. Jadi dia dikasih bawa itu dengan alasan untuk menjaga dia gitu. Nah, karena itu yang menarik hal-hal yang ada di sekitaran desa sana. Oh, gitu. Itu aku mau nanya itu juga tadi, kenapa Vita menjadi sasaran? Tapi sampai sekarang pun aku nggak tahu berupa apa gitu. Cuma dikasih tahu. Si Dila pun yang ngasih tahu juga nggak tahu itu berupa apa. Cuma ngasih tahu dia bawa sesuatu yang dibawa ke desa gitu. Pegangan. Iya, tadi aku mau nanya itu, maksudnya kenapa jadi si Vita jadi incaran gitu kan? Kenapa dia? Ternyata karena dia bawa pegangan. Sebenarnya kan cerita kayak gitu tuh, ketika orang bawa pegangan, tujuannya kan pengen melindungi diri, tapi justru banyak cerita ketika dia bawa pegangan malah sebaliknya gitu loh, malah dia menjadi incaran makhluk gaib kayak gitu loh. Berarti si Vita kalau tiap dia kesurupan tuh tidak sampai yang sangat merepotkan ya? Enggak sangat merepotkan. Ketika pun misalkan merepotkan pun mungkin masih bisa tercover sama teman-teman karena emang dia kan badannya kecil. Oh iya. Dan dia nggak banyak ngomong, misterius juga ya. Nah, emang sehari-hari kita mau ngajak ngomong juga susah. Jadi dia sejak awal udah kenalan dengan karakternya yang seperti itu. Kita mau gali informasi dia kenapa pun juga dia jawabnya seadanya. Kamu tadi juga di awal udah bilang sebenarnya ini cerita yang dari kamu. Katamu setelah kalian selesai KKN, banyak juga teman-teman yang akhirnya cerita versi mereka, apa yang mereka alami gitu. Itu boleh nggak diceritain yang kamu dengar? Yang apa namanya?
dengarnya dari versinya si Dila sama si Vita itu. Dia kan di kamar biasanya kalau tidur kadang pintunya kebuka sedikit. Nah, di situ beberapa kali mereka sering melihat versinya dia ya. Kayak lihat orang tua yang nggak sampai nenek-nenek lah. Perempuan mungkin usia 40-an dengan rambutnya yang panjang, pakai gaun warna putih pada saat itu jalan lewat kamar dari depan ke belakang. Dan setiap mereka ngelihat itu pasti jalan ke belakang. Terus temanku yang laki-laki juga katanya si Yudi ini juga pernah lihat dengan deskripsi yang sama. Entah sosoknya yang dilihat itu sama atau enggak ya. Itu. Nah, sama terus si yang perempuan ada kan namanya tadi si Yanti sama si Ayu. Dia itu emang dari awal dia kan apa ya? Satu daerah ya. Jadi kemana-mana bareng, kemana-mana itu bareng. Jadi kalau mau kamar mandi mereka selalu berdua karena emang dia nggak berani gitu. Dia mengalami hal yang serupa yang tak alami di awal ternyata. Oh, yang lagi diseret. Mereka kan bahkan nggak cuma yang misalkan kan ada yang nggak berani, oh kamu nunggu di luar, aku di dalam gantian, nggak. Dia yang memang di dalam berdua, keluar yang berdua, saking takutnya gitu loh. Apalagi depannya ada sumur yang nggak pernah dibuka. Ya kita nggak pernah curiga dalamnya apa, mikirnya ya pokoknya kotor, udah kita percayanya gitu aja. Itu aja sih sama teman-teman. Berarti ada juga gangguan di dalam rumah bapaknya itu ya. Sama itu. Itu bapaknya tinggal sendirian ya? Sendirian. Oh, Ternyata emang udah nggak satu rumah lagi sama itu sama istrinya. Berarti kalau misalnya dia sendirian nggak mungkin ada istrinya ya pakai gaun putih gitu loh. Iya kan? Dan gitu. bukan dari teman-teman cewek lain. Kalau bergaun putih itu berarti kayak kuntilanak gitu ya? Penggambaran mereka atau? Penggambaran mereka, tapi jalan. Tapi bukan melayang gitu. Enggak, jalan biasa. Tapi jalannya yang jalan lemes banget gitu loh. Jadi kayak apa yang dia lihat sama apa yang mereka lihat sama yang aku dengar kan jalannya pelan. Jadi kayak ada masih ada sangkutannya gitu loh, masih ada kok sama apa jangan-jangan emang itu gitu. Iya, apakah satu sosok yang sama yang jalannya terseret-seret itu ya kan? Dia sama gitu. Serem banget, berarti rumah bapaknya juga something ya. Ya emang mikirnya aku dari awal kalau di rumah depan nggak ngerasa apa-apa, kalau di belakang gitu. Iya. Dan itu ada sumur yang tidak boleh dibuka, tidak ketahuan juga kenapa. Enggak, katanya emang bau udah gitu. Udah gitu. Udah percaya aja lah ya gimana gitu. Oke. Serem juga sih, ternyata KKN tuh banyak banget ya cerita-cerita orang yang mengalami hal-hal goib. Tapi kalian pernah ada dokumentasi nggak sengaja ada penampakan gitu? Nggak sampai yang kayak gitu. Dokumentasi biasa-biasa. Syukur aja berarti nggak pernah sampai segitunya gangguannya kan? Nggak. Ketika pun saat si Vita yang kerasukan kita nggak pernah ambil gambar, nggak pernah. Aman lah ya, maksudnya kalau kan ada tuh orang yang foto sama ada yang satu kelompok gitu kan pakai banner, terus ada yang nyempil gitu loh. Nggak ada ya? Nggak ada gitu. Nggak ada. Aman ya di fotonya. Serem. Anggotanya 9 ternyata di foto 10 orang. Dan si cewek baju putih yang ikut. Berarti yang kamu alami sama kain itu, kamu pribadi nggak ada niat penampakan ya? Dengan suara terseret-seret, tapi teman-teman yang lihat, aku yang denger berarti. Yang denger ya. Sama ya itu rentetannya si Vita yang banyak sekali itu. Iya, Vita sih. Ya dia jadi pemeran utama sih di sini. Dia pemeran utama, tapi sebenarnya emang dia nggak banyak. Kalau kehidupan normalnya dia nggak banyak omong, nggak banyak program, nggak banyak apa. Tapi dia banyak aktivitasnya ketika aktivitas kayak gitu. Terlibatnya kayak gitu. Oh iya, aku mau nanya lagi nih soal Vita kesurupan. Dia kan kalau kesurupan tadi dia ngomong bahasa Jawa. Ada lagi nggak omongan dia yang kalian tahu selain dia? Saya mau anak ini. Saya mau anak ini, kemudian yang tadi apa namanya? Minta ayam. Selain itu ada. Cuma itu aja. Oh, berarti itu kan waktu di tempat si Ibu Siti kan? Sewaktu di rumah si Bapak tuh dia kesurupan nggak ada ngomong-ngomong ya? Yang apanya? Waktu kesurupan di rumah? Enggak, dia cuma berontak-berontak aja gitu loh. Kali aja dia udah ngomong sesuatu enggak ya? Enggak, cuma di beberapa yang ketika dia kerasukan itu, dia ada yang memang beberapa kejadian yang dia setengah sadar. Oh dia ngaku setengah sadar? Setengah sadar, ngelihat yang anak-anak itu yang dia lihat di dekat sungai itu, datengin dia, diajak main gitu. Diajak ke sana lagi, ke sungai lagi gitu. Saksian dia kayak gitu. Berarti yang ngerasukin Vita tuh orang tua anak-anak itu gitu ya?
Atau anak-anaknya? Kalau yang apa ya? Kadang orang tuanya. Nah, yang pas di nikahan itu kan di acaranya anak-anak kan. Oh Si iya. Vita sendiri yang cerita kalau anak-anak yang ikut sama dia terus minta makan di situ, Es krim. tapi nggak diturutin, makanya dia ganggu Vita. Oh. Jadi ganti-gantian. Kesaksiannya si Vita kayak I gitu. see, I Pada see. saat aku mau menggali informasi tentang Vita itu juga nggak bisa dihubungin, pada saat itu udah susah. Jadi kayak udahlah cari informasinya lewat teman-teman yang terdekatnya sama dia aja. Jadi Dila ya. Dila Nah, dan Oke, berarti sebenarnya yang mengganggu sosok-sosok yang ada di cerita KKN ini tuh ada yang penghuni rumah si cewek yang terseret-seret sama anak-anak dan orang tuanya yang di gazebo ya. ya. Yang merasuki Vita itu yang dari gazebo. Kalau yang si hantu di rumah itu hanya sekedar gangguan suara dan penampakan, tapi tidak sampai membuat kalian Ya, gimana-gimana. Cuman karena emang di daerah yang gazebo deket proyek itu dulu kan bekas makam. iya, ada historinya lah gitu. Ada historinya, ternyata kita taunya juga di penghujung KKN. Tapi aku ngebayangin rumah bapaknya sih serem sih, karena gede banget. Iya, jadi kan biasanya rumah joglo kan ada satu rumah tapi terbagi dua gitu. Iya. Gitu. Aku bayang sebesar itu serem sih. Biasanya kan di tengahnya itu dibatasinnya kalau nggak pintu ya lemari yang panjang. Nah, gitu. Kita cuma dibatasi sama lemari yang panjang di tengahnya. Itu pengalaman horor pertama kamu kah? Selama hidup? Enggak. Karena Oh, kan ada juga sebelumnya. pertama kali ya itu di gunung. Yang Lau. Oh, justru Lau itu yang pertama ya? Enggak, sebelum Lau kan 2020. Oh, berarti ada lagi nih. Di tahun 2014 dulu pernah juga ada. Sama di 2016. Cukup sering ya mengalami hal horor? Ya nggak sering sih. Pas apes aja ya? Soalnya kan emang naik gunung udah berkali-kali. Menemui hal kayak gitu kan bisa dihitung jari. Udah sering naik gunung. Banyak kok cerita-cerita horor pendakian. Iya. Tapi setiap kali naik gunung emang horor gitu kah? Atau Enggak. ada faktor-faktor tertentu gitu sampai mengalami hal mistis Pasti kan gitu? ada ya. Kalau biasanya ya kebanyakan yang mereka nemuin hal horor biasanya melanggar pantangan. Kalau enggak ya orangnya yang kebanyakan nantang atau orangnya yang angkuh naik gunung, biasanya kayak orang kayak gitu aja. Ada yang memicu lah. Ada yang memicu, tapi selama ini aman ya, alhamdulillah. Ya aman. Aman, Nyatanya maksudnya- sampai sekarang gitu. Iya, gangguan horornya masih masih bisa batas wajar lah. sosok lah ya gangguannya. Next mau mendaki kemana kak? Mana ya? Ada rencana nih dalam waktu dekat? Kalau di daerah Jawa Barat mungkin Gede Pangrango. Gede Malah belum Pangrango, pernah. iya. Kalau Jawa Timur ya di Gunung Arjuna. Ciremai juga Udah baru- pernah. Udah pernah juga. Habis lebaran kemarin baru. Wow, itu kan serem tuh banyak ceritanya. Kemarin di sana aman ya? Aman. Alhamdulillah. Kita lewatnya di jalur yang nggak terkenal urban legendnya lah. Oh iya, Kita cari aman aja. jalan aman. Berarti Mas Wahyu ini banyak cerita horornya. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu cerita horor Mas Wahyu atau cerita-cerita teman-temannya yang dijadikan thread Twitter ya, cerita horornya bisa langsung ke Twitternya Mas Wahyu di mana Kak? @wahyuariante_. Sini ya, silahkan di follow. Di situ udah ada banyak kumpulan tweet Twitternya atau ada e-booknya juga ya. Ya, itu di Karya Karsa. Username-nya pun sama. Sama. Iya, lebih enak baca e-book tau di Karya Karsa. Kalau aku sih lebih sukanya kayak gitu. Ya, kalau di Twitter kan Kultas sepenggal-sepenggal Twitter kan. kan sepenggal, nanti ada perlu ngeklik lagi apa. Iya, bener-bener. Gitu. Tapi ada juga sih orang sukanya di Twitter kan beda-beda ya. Silahkan yang mana aja deh, mau di Karya Karsa di Twitter, mampir saja. Berarti emang basicnya suka nulis berarti ya? Awalnya sih enggak ya, Maya. Oh iya gitu Kalau ya? ngomongin soal apa namanya, awal mula menulis itu kan 2020. Itu aku inget banget setelah aku naik gunung di Gunung Lawu. Jadi ketika aku habis sidang, saya sidang skripsi. 1 minggu setelah itu COVID melanda. Nah, COVID, jadi tepat 1 minggu itu kan naik gunung. Bawa apa itu, selempang itu loh. Yes. Nah, turun dari situ kan udah di gunung kan nggak ada sinyal. Turun dari situ dapat kabar kalau udah apa itu namanya, yang pembatasan itu loh. Dulu kan nggak lockdown, bukan, dulu kan nggak lockdown kan. PSBB. Nah, ya semacam PSBB. itulah dulu. Iya, PSBB. Nah, nggak jauh dari situ wisudanya online. Kecewa kan, saya kan dulu lulus 10 semester. 10 semester lulus ke online gitu. Mending nggak usah wisuda. Jadi selama sarjana nggak wisuda. Saya nggak wisuda sama sekali. Aku
Tapi toga udah beli. Hmm. Waktu itu tak bawa ke Gunung Lawu. Pada saat itu Gunung Lawu gunung pertama yang dibuka pada saat pandemi. Atas berangkat dari keresahan ya, dari kekecewaan wisudanya online, kemudian bawa toga buat naik gunung berdua itu naik gunung. Tanpa sengaja waktu sampai sana itu emang ramai gunungnya, tapi pas bulan purnama. Nah di situ Gunung Lawu kan terkenal ya, mistisnya terkenal banget kan. Nah ketemulah di situ, mengalami hal-hal mistis itu di situ. Pulang dari situ iseng lah nulis gitu. I see. Jadi dari situ ternyata yang nge-like, yang nge-retweet banyak. Dan langsung seleb tweet. Nah, belum. Dulu baru berapa ya? 500 nggak ada, bahkan cuma 400 follower waktu itu. Udah, habis itu coba nulis yang kedua. Itu soal jalan angker gitulah di daerah Temanggung. Itu yang meledak viral. Wah, viral, follower naik drastis. Mulai mikir lagi nih. Terus ada channel-channel YouTube yang mau membagikan, baru di situ mikir kalau kalau lanjut gimana ya gitu. Gitu. Terus ketemu sama waktu itu 2020 kan Restu, kemudian ada Mas Balakarsa, nah ketemu itu, terus baru ternyata dari tulisan-tulisan itu bisa menghasilkan. Jadi apalagi waktu itu kan nganggur kan habis itu. Nah, nganggur dapat uangnya dari situ. Ya udah lanjut aja sampai sekarang. Alhamdulillah. Tapi sempat 2021 cuma ada 1 cerita, 2 cerita terus off lama. Terus ketemu orang baru termasuk Mas Dioseta dan lain-lain sama Mas QWERTY, Mas Aku. Baru nulis lagi 2022 bulan Mei kemarin. Berarti emang penting sih ya support system dari lingkungan gitu loh. Ya apalagi yang kayak di dunia content creation, maksudnya tulis itu juga bentuk konten kan gitu loh. Kita tuh perlu adanya kolaborasi dan saling mendukung ya, gitu ya. Ih, Mas Wahyu tahu mulu, kenapa Mas Wahyu? Ya enggak. Ketawa kan malah bagus kan. Jadi gitu. Horor kan nggak harus tegang. Nah itu. Maksudnya kalau tegang terus ya malah kita kan bagi cerita bukan buat nakut-nakut. Iya benar. Tapi justru ya kalau kita di tongkrongan tuh sama teman-teman, kalau kita cerita horor itu pasti diketawain kan? Iya nggak sih? Kita tuh bisa ketawa sama cerita horornya teman gitu. Misalnya dia cerita, ketemu Kunti gitu, pasti diketawain kan? Ya apes lu gitu-gitu kan? Kan yang lucu kan biasanya itu ekspresi mereka ketemu itu loh. Itu yang lucu. Iya, justru kita kan ketawa gitu loh. So fun horor. Ya gitu juga sih di channel aku, makanya kita nggak terlalu serius gitu. Mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mau berkolaborasi bersama kita di Masyarakat Adat, menceritakan cerita horor, memberikan rasa yang memuaskan untuk orang-orang haus cerita horor. Kita tuh yang masuk ke cerita horor buat hiburan ya teman-teman. Iya. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini dan ada pelajaran yang bisa dipetik. Kalau aku sih mikirnya, kalau ke tempat-tempat baru tuh, ya kayaknya lebih baik nggak usah ada bawa-bawa kayak gitu nggak sih, pegangan-pegangan kayak gitu. Iya, kan? Tergantung itu sih. Sebenarnya tergantung. Soalnya kan dari awal udah nggak kenal, udah nggak tahu. Sih. Dan dia biasanya orang-orang yang bawa kayak gitu kan nggak mungkin bilang-bilang aku bawa gitu. Pastilah. Pasti kan disembunyi-sembunyikan. Iya. Kan aneh ya. Maksudnya, kan baru kenal nih, misalnya aku kayak aku bawa nih. Modalnya mau lihat ya, kan nggak mungkin ya dia nggak sih. Ya hati-hatilah teman-teman kalau misalnya ke tempat yang baru. Yang penting berdoa semoga dilindungi Yang Maha Kuasa. Aku sama Mas Wahyu mungkin sampai di sini dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi. Mantap. Mas Wahyu besok dia akan pergi lagi jauh ke sana, terus ke sini lagi, ke sana lagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu mampir di sini. Kami pamit undur diri. Bye bye. Guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.